Anda kembali di Berita Utama segmen Kompas Bisnis. Saudara Menteri Agama Yaqir Khalil Humas memastikan Indonesia tidak memberangkatkan haji tahun ini, baik itu jemaah reguler maupun haji khusus tahun 1443 Hijriah. Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 yang kembali tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia karena alasan pandemi. Selain itu, Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kepada Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia membutuhkan waktu untuk menyiapkan ibadah haji. Menteri Agama memastikan dana jemaah yang digunakan untuk tahun depan tersimpan aman. Jemaah tetap diperbolehkan menarik kembali uang yang sudah disetorkan untuk keberangkatan tahun ini. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Sementara itu, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Asita mengaku sedih atas keputusan pembatalan haji tahun ini. Meski begitu, Asita sudah memprediksi keputusan pemerintah tersebut. Menurut data Asita terbaru, pandemi membuat 35% dari total hampir 7.000 usaha travel agent termasuk agen umroh haji menutup operasional. Kami tentunya dengan situasi yang memang agak sedih, tetapi bagaimanapun tetap mendukung dan memahami keputusan dari pemerintah. Ya, tahun ini pemerintah kembali membatalkan keberangkatan haji. Lantas bagaimana upaya pemaksimalan kelolaan dana haji? Kita terhubung dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu. Assalamualaikum Pak Anggito. Waalaikumsalam. Oke, Pak Anggito, ini kan untuk pelaksanaan haji kembali dibatalkan seperti tahun lalu. Nah, kalau begitu mungkin data terbaru berapa dana kelolaan haji yang sudah dikumpulkan sampai Mei? Total akumulasi dana sekitar 150 triliun per Mei 2020. Oke, dananya kalau tidak salah terus mengalami kenaikan ya Pak Anggito? Ya, alhamdulillah baik restoran maupun dari pengembangan dana. Nah, berkaitan dengan pembatalan keberangkatan haji nih, berapa banyak calon jemaah yang sudah dan diperkirakan akan menarik kembali dananya karena batal berangkat haji? Ya, tampaknya ada masalah teknis, saudara. Kita akan mencoba menghubungi Pak Anggito kembali. Yang seperti kita ketahui, bagaimana pemerintah kembali membatalkan keberangkatan haji seperti tahun lalu. Dan pertanyaannya berikutnya, upaya pemaksimalan dana haji, karena berdasarkan data dana kelolaan dana haji setiap tahun terus naik selama 3 tahun terakhir, saudara. Di 2021 juga targetnya naik. Dan untuk return ataupun manfaatnya juga diperkirakan naik. Tadi Menteri Agama juga menyatakan bahwa untuk calon jemaah haji yang mungkin ingin membatalkan berangkat haji boleh menarik kembali uangnya. Tetapi pun kalau ada jemaah yang tidak ingin menarik kembali dananya, dipastikan dana tersebut aman. Ya, saya kira dari sisi jumlah tadi sudah saya sampaikan 150 triliun per hari ini. Kemudian 70% itu ditempatkan di investasi syariah, yang 30% ditempatkan di perbankan syariah dalam bentuk deposito dan giro. Nah, itu kurang lebih ya proporsinya, itu yang kita akan jaga. Oke. Sementara jamaah yang berangkat itu kan sudah melakukan lunakah 197.000 untuk yang haji reguler dan juga 11.000 haji yang haji khusus. Itu terhadap syarat tersebut sudah ditetapkan dalam PMA sebelumnya. Bahwa mereka akan mendapat imbal hasil ya. Iya. Sesuai dengan bank yang di mana bank tersebut disimpan.
Soal imbal hasil, Pak Anggito, menyambung apa yang Anda jelaskan tadi. Kalau kita lihat secara proposisi sebenarnya di investasi memang mayoritas ya ketimbang disimpan di bank syariah. Tetapi untuk memaksimalkan sekali lagi apakah ada gebrakan baru atau mungkin instrumen investasi baru nanti yang akan dilakukan oleh BPKH untuk memaksimalkan kelolaan dana haji? Ya, sebetulnya kalau ada haji, kita tahun ini akan masuk ke investasi Arab Saudi ya. Namun demikian karena haji ini dibatalkan dan sudah tahun, maka ada beberapa strategi baru yang kami ingin lakukan dalam rangka investasi, mengoptimalkan dana investasi. Antaranya adalah investasi di APIF secara Akaf Property Investment Fund. Jadi semacam dana dikumpulkan dari lembaga-lembaga keuangan untuk membangun properti ya berbasis tanah wakaf. Itu dikoordinir oleh IDB. Nah itu memang dana yang tidak terkait dengan perhatian secara langsung ya. Nah itu akan bisa, dana itu dikumpulkan dari berbagai institusi untuk membangun beberapa properti, termasuk properti di Indonesia, basisnya tanah wakaf. Nah itu alternatif investasi yang kita lakukan karena memang investasi Arab Saudi belum bisa dilakukan karena ini pembatalan. Oke, sembari menunggu berarti kita ya bagaimana perkembangannya di sana. Tetapi kembali lagi soal dana kelolaan haji yang terus bertambah setiap tahun. Tahun ini juga targetnya naik ya, Pak Anggito, 147 triliun. Dengan adanya pandemi dan kemudian pembatalan kenaikan haji, apakah target ini dapat tercapai? Sekarang sudah lebih target ya. Berapa, Pak? Sekarang sudah 150 triliun. Oh, oke. Ya, jadi termasuk dari dana yang dulunya dipakai untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji kan jadi nggak dipakai. Jadi itu juga menjadi akumulasi dana kelolaan yang bisa dimanfaatkan. Berarti taksiran nilai manfaatnya berapa, Pak Anggito? Tahun ini harusnya 7,8 triliun. Tapi insya Allah bisa lebih ya. Oke, baik. Nah tadi itu Menteri Agama juga mempersilahkan kepada calon jemaah yang ingin mengambil kembali dananya, gitu ya, karena ada pembatalan. Nah kalau dari taksiran BPKH, berapa yang sudah atau mungkin diprediksi akan mengajukan pengembalian dana, Pak Anggito? Harap tidak ya, karena Pak Menteri sudah mengatakan bahwa jemaah yang batal berangkat akan menjadi prioritas 2020. Toh kami juga yang menangkan untuk memberikan return ataupun imbal hasil sesuai dengan yang tertentu. Jadi kalau ditarik juga harus tempatkan juga di tangan. Daripada ditarik lebih baik ada di BPKH. Toh kami memberikan alokasi return atau penyimpanan dalam bentuk virtual account. Oke, lantas Pak, bagaimana dengan tahun 2022? Kemarin kan sempat ada rencana untuk menaikkan dana biaya haji gitu. Itu bagaimana sekarang ketuk palunya? Kami mengikuti ketetapan BPIH atau BHC dari Kementerian Agama dan juga dari DPR ya. Jadi kami melaksanakan. Dalam soal BPIH kami sifatnya memberikan masukan dan rekomendasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggito telah bergabung di Berita Utama. Kita tunggu nanti soal pemaksimalan dana kelola haji. Sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.